Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, makasih ya udah mau kumpul di sini untuk ikut belajar bareng Ibu nih. Nah, di sini seperti yang Ibu bilang awal, Ibu bakal ngajarin kalian tentang hadis munafik. Nah, sebelum Ibu ngajarin tentang hadis munafik, di sini Ibu bakal perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Salmiati Nabila Ulfah. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Syaputri. Ibu sering dipanggil Ibu Rizky. Nama Ibu Putri Hasrita, panggil aja Ibu Putri. Nah, di sini Ya, Bu. Orang munafik tahu nggak? di Filipina nggak ada. Nah, munafik ini bisa dibilang kayak orang yang memiliki sifat muka dua. Tahu nggak apa itu? Ini muka dua bukan berarti mukanya yang nempel ya, tapi muka dua ini. Ya, bukan yang kayak gitu. Muka dua itu berarti dia punya lain di belakang tapi lain di depan. Ini contohnya ya, misalnya Bu Salmi ini sama Bu Rizky ini kan ibu kawan ya. Nah, di sini Bu Rizky di depan Bu Salmi ini selalu bilang, Bu Salmi baik, Bu Salmi cantik, Bu Salmi pokoknya semua. Nah, tapi di belakang Ibu sama Bu Putri, Bu Rizky ini bakal menjadi Ibu bilang kayak Bu Salmi itu sok baik, sok ini, sok itu. Itu bisa dibilang salah satu sifat munafik. Itu contohnya ya. Bukan berarti Bu Rizky tutup kayak gitu, bukan. Enggak. Nah, hadis munafik ini juga munafik ini juga ada hadisnya, yaitu ayatul munafiki salasun. Iza hadasan kadzaba wa iza wa'ada akhlafan wa iza utul minafan. Nah, di hadis itu ada 3 tuh poin utama yang dibilang. Kalau misalnya dia ngomong tapi dia berbohong, itu dia berarti salah satu orang munafik. Kalau misalnya dia janji tapi dia ngingkarin, itu berarti dia juga salah satu orang munafik. Terus yang terakhir, kalau misalnya dia dikasih amanah nih, dikasih kepercayaan, tapi dia juga nggak menepati amanahnya itu berarti bisa juga dibilang dia itu orang munafik. Nah, di hadis ini kita tuh bukan cuma untuk diminta untuk melihat ke orang, tapi kita juga diminta untuk melihat ke diri sendiri nih. Kira-kira kita pernah nggak ya waktu kita janji atau kita ngomong atau kita dikasih kepercayaan sama orang, kita itu berdusta atau kita itu nggak pernah menepatinya? Kalau misalnya yang pernah, jangan sampai itu kejadian lagi ya. Karena kalau misalnya diterusin itu bisa menjadi sifat yang buruk. Karena sifat munafik ini juga sifat yang nggak disukai nih sama Allah. Allah nih nggak suka sama sifat ini. Karena di sifat ini tuh banyak kali nih kebohongan, dosa besar lah pokoknya. Karena Allah tuh nggak suka sama orang yang berbohong. Bu Salmi, dia sering ngomong kotor-kotor, bilang Allah jelek. Iya, itu salah-salah tuh. Nggak boleh ya, jadi nggak boleh kayak gitu lagi ya. Ada terkotor lagi. Nggak boleh ya. Habis itu ini. Nanti Allah marah. Emang mau masuk neraka? Nggak boleh ya. Enggak kan? Nggak boleh ya. Nama itu biasanya pemberian dari orang tua. Orang tua itu biasanya mengharapkan nama yang diberikan itu adalah apa yang kita bilang biasanya nama baik untuk hidup kalian yang baik. Jadi biasanya itu nggak boleh diejek-ejek ya. Memang biasanya nama orang tua sama nama itu tuh emang beda. Karena orang tua itu biasanya orang zaman, jadi namanya itu yang simple singkat aja. Yang penting bisa dipanggil. Nah, terus di hadis munafik ini tuh ada 3 ciri-ciri utama. Yang mana 3 ciri-ciri utama ini bakal dijelasin sama Bu Rizky ya. Bu Rizky, silakan. Makasih, Bu Salmi. Baik, Ibu akan sedikit jelaskan ciri-ciri orang munafik. Tapi sebelumnya Ibu minta anak-anak semua pada diem ya, dengerin Ibu. Jangan ada yang bising, oke? Iya. Baik, sini kan tadi kan udah dijelasin sama Bu Salmi apa itu hadis munafik, orang munafik. Tapi kan belum dijelasin ciri-ciri orang munafik. Jadi sedikit Ibu jelaskan tentang ciri-ciri munafik. Yang pertama yaitu jika berbicara ia berdusta. Maksudnya itu gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ada dia. Ada yang tahu nggak? Apa? Gimana?
Baik, Ya udah dijelasin di sini- aja ya. Ya udah, biar ibu aja yang jelasin ya. Ya. Jika berbicara ya dan berdusta itu maksudnya kayak misalnya Ibu Salmi sama Ibu Rizky nih kan. Bu Salmi ini. Bu Salmi ini ngomong ke Ibu kayak dia tuh berbohong kayak kayak yang dijelaskan tadi sama Bu Salmi, yang di depan kayak mana, di belakang kayak mana gitu. Itu Lihat orang dosa kan? sama lah. Sama Ya, aja kayak apa bermuka dua itulah. Itu untuk menutupi kesalahannya biar dia lebih baik di mata orang lain. Yang kedua, jika berjanji ia selalu mengingkari. Ada yang tahu? Ada. Yang mana contohnya? Jika berjanji ia selalu mengingkari. Ayo, siapa? Contohnya. Ya. Yang mana lupa? Contohnya, misalnya dia berjanji nanti misalnya membelikan dia jajan, nanti tidak jadi dibeliin. Nah, ya, betul. Tepuk tangan, Tepuk tangan. tepuk tangan dulu. Ada lagi yang tahu? Lain? Ada lagi? Ada dia. Enggak ada. Nggak ada. Biasanya orang kayak gitu gampang buat janji tapi sering mengingkari janji dia. Baik, yang Nggak usah ketiga, berjanji sama orang kayak gitu. jika diberi amanah, ia berkhianat. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ada Siapa yang tahu? Sri tahu? Ini ditunjuk tangan tadi. Bisa tahu? Tahu nggak? Tidak tahu? Kayak misalnya, oke, baik, dari Ibu jelaskan. Ada yang tahu? Enggak ya? Enggak. Oke, baik ya, Ibu jelaskan. Itu maksudnya jika diberi amanah dia berkhianat, itu maksudnya kayak misalnya Ibu ini ngasih HP ke Bu Sandi, suruh bawakan dia itu kayak ke kantor, entah ke kamar Ibu gitu kan. Tapi sama dia itu nggak ditaruh, malah dia dimaini, entah kemana dia gitu. Paham? Makasih. Berarti kalau misalnya tiga ciri-ciri utama tadi itu kan udah dijelasin kalau misalnya dia berbicara dia berdusta. Kayak contohnya misalnya bohong kalau misalnya ibu cerita gini. Bu Rizky tahu nggak sih kemarin ayah saya baru beli mobil buat saya, padahal enggak Nggak ada sama sekali. itu namanya bohong. Nah, terus kalau misalnya dia berjanji, dia menikahi, kayak yang Mufa bilang tadi, janji nih Bu Rizky janji sama Bu Salmi dia bakal beli jajan buat Bu Salmi. Tapi kan jadi Bu Rizky mengingkari janji. Nggak jadi beli. Terus kalau misalnya amanah ya, diberi amanah tapi dia mengkhianatinya. Terus misalnya nanti kayak yang tadi Bu Rizky bilang, Bu Salmi tolong dong simpankan HP-nya, tolong taruhkan atau tolong caskan. Tapi rupanya nggak dicaskan, nggak ditaruh. Dimainkan, itu berarti dia nggak amanah. Ya kan? Di sini Bu Putri bakal ngejelasin 3 contoh baik dan buruknya ya. Ibu ada buat komik ceritanya, bisa ditolong diperhatikan ya baik-baik. Nah di sini 3 contoh baik dan buruknya itu bakal dijelasin sama Bu Putri. Jadi yang pertama itu menjaga amanah. Pertama ini menjaga amanah ya. Bisa baca nih. Ayo, siapa yang bisa baca? Ada yang nggak bisa baca? Rena beliin Mimin makan mandi Di warung Bo Mina ya. Siap Mi. Wadahi bakso ojek duit Brambang. goreng Iya. ada brambang gorengnya Suseno mana brambangnya ini mie sudah dicampur bakso Di situ si Suseno beli bakso goreng. brambang isinya brambang di sini berarti tingkat Suseno ini salah ya. Karena Suseno enggak menjaga amanah dari buktinya disuruh beli berambang tentang dia beli berambang goreng bakso. Nah berarti kalau misalnya kalian menjalankan amanah, dikasih amanah nih kayak gini, kalian jangan buat kayak Suseno ya. ya Nggak boleh, ini berarti dia Ayo, nggak sampai menjaga pernah amanah. kayak gini. enggak Alhamdulillah kalau nggak ada. Nah Jadi yang kedua menepati janji. Nah, ini menepati janji nih. Ini sama kawan ya. Coba baca dulu.
Rizka kemana sih? Sudah hampir 2 jam kita tungguin. Sabar Pak, mungkin sebentar lagi Rizka datang. Kita tinggal aja yuk. Biarin aja Rizka gak ikut les bersama. Jangan aman, nanti kalau Rizka gak ngerti pelajarannya gimana. Maaf, biarin aja. Rizka selalu gak tepati janji. Waktu aku terlambat, besok aku mau ninggalin kamu aja. Maaf, aku terlambat. Nah, di sini ceritanya tentang apa nih? Menepati janji. Ya, menepati janji. Nah, di sini tuh ada 3 orang ya. Mereka tuh janjian untuk berangkat les bareng-bareng nih. Nah, kawannya 2 ini udah datang nih, udah nungguin si Rizka ini dari 2 jam udah cukup lama ya. Misalnya habis itu diajak nih sama kawannya karena udah capek nunggu. Udah kita pergi aja tinggalin Rizka. Malas lah nunggu Rizka lama banget. Habis itu kata temennya kan, nggak boleh kayak gitu. Nanti Rizka nggak dapat pelajaran waktu les. Habis itu dia bilang pergi sama temennya, biarin, siapa suruh sih dia selalu telat kayak gitu. Ini lama loh. Habis itu tiba-tiba pas lagi mereka lagi ngomong, datang temennya yang telat ini. Habis itu dia bilang, maaf ya, telat namanya. Habis itu bilang sama temennya, besok-besok kalau telat lagi, nggak mau deh aku nunggu kamu. Bagus aku pergi aja sendiri. Nah, berarti di sini tingkah Rizka sama temennya ini nggak boleh ditiru. Tingkah Rizka ini nggak boleh ditiru ya. Temennya baik nih, udah nungguin Rizka, tapi nungguinnya sampai 2 jam. 2 jam itu lama loh ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat janji nanti sama temen kalian mau berangkat ngaji atau berangkat les bareng, jangan sampai kayak gini ya. Ayo, siapa yang pernah kayak gini? Ada. Enggak ada. Jangan. Nggak boleh kayak Nggak gitu. boleh ya. Kalau udah pernah buat kayak gitu jangan buat lagi ya. Jangan diulangi lagi ya. Sayang kawannya nunggu lama. Terus ini yang terakhir. Tambah lagi. Jaja, ini jujur. Coba baca. Ayo teman-teman. Nah, nggak boleh ditiru orang. Dari Dodo. Dodo buku besok aja. Teman-teman, ini pulpennya siapa? Itu pulpenku. Makasih ya, Lin. Ini pulpen hadiah dari ayah untuk yang gak hilang sama-sama. Nah, di sini tuh ada judulnya jujur. Nah, tingkah jujur ini harus dipuji apa enggak nih? Puji. Kenapa? Kenapa dipuji? Karena dia mengembalikan pulpen yang Ditemukan. Ya, benar. benar. Di sini mereka ini mau pulang ya kan? Kita bisa lihat nih mau pulang, mau kemas-kemas. Dia mau kemas-kemas. Ketinggalan. Betul. Mau pulang, mau kemas, dilihat pulpennya ada ketinggalan. Pulpen siapa? Terus dia nanya nih, ini pulpen siapa ya? Kayaknya bukan punya aku udah masih lantas. Terus dia tanya sama teman-temannya, ini punya siapa ya? Udah kata temannya, itu punya aku. Terus temannya bilang, makasih ya udah balikin, ini hadiah dari ayah. Nah, kalau misalnya kalian menghadapi situasi kayak gini atau situasi yang mirip kayak gini, kalian harus mencontoh perilaku ini ya. Karena nggak boleh. Jangan diambil. Nggak boleh Dia mencuri. Itu namanya mengambil hak orang lain, nggak boleh ya. Dosa. Nah, nanti kalau misalnya ada kalian situasi yang mirip kayak gini atau apa itu, kalian harus mengembalikan, bertanya. Tapi kalian juga harus lihat orangnya itu emang jangan sampai dia bohong. Ini salah satu perilaku yang boleh dipuji, perilaku jujur. Nah, ini kan udah habis nih contohnya. Ibu mau kalian nyanyi lagu. Ini cuma satu lagu teksnya. Ada yang mau. Kalian pernah dengar lagu Ampar-Ampar Pisang nggak? Lingkaran adek. Lingkaran. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi ya, ini lagunya. Ikutin ibu ya. Apa sih? Enggak, ini Bukan Ampar-Ampar Pisang, tadi kan Ampar-Ampar Pisang. lagunya dia. Ya, 1, 2, 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, apabila dipercaya ia berkhianat. Mari kita jauhi
bisa ngejelasin lagi apa yang udah Ibu jelasin tadi? Coba satu-satu ya. Lupa. Jika misalnya berjanji atau tidak menepati janji. Ya, betul. Terus tuh dia bermuka dua. Iya, betul. Seperti misalnya di depan baik, di belakang jahat. Iya, betul. Habis itu Habis itu tadi apa lagi yang dia dikasih? Amanah. kalau dikasih amanah, habis itu tidak ditepati. Benar. Putri, ceritanya Pak. Udah? Ya, berarti udah tahu semua ya. Kalau misalnya nanti di sekitar kalian nih atau nanti teman kalian ada yang menunjukkan sifat kayak gitu atau memang nanti diri kalian kayak gitu, nggak boleh, harus ingat ini ya. Ini harus diingat karena kalau misal ini Ada bisa teman. dipakai. Ini kalau misal ada kawan kayak gitu itu nanti bisa merugikan kita. Iya, Merugikan diri kita. kita juga bisa bilangnya ke orang yang berbuat itu, Nanti kasih bilang, nasihat. kamu nggak boleh kayak gitu, itu dosa, Allah nggak suka perbuatan itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian melihat atau ada orang di sekitar yang nggak jujur atau bohong ya, atau dia janji tapi nggak tepatin, bilang, ingetin, nggak boleh kayak gitu. Ya, sebagai teman kita harus saling mengingatkan karena kita sebagai saudara sesama umat Islam. Yeay. Makasih ya untuk hari ini udah ngedengari tentang Makasih untuk hari ini karena kalian udah mau ngedengar tentang penjelasan Ibu tentang hadis munafik dan kalian juga bisa nangkep poin-poin apa yang Ibu jelasin di hadis munafik. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Udah pinter-pinter kalian ya, udah gede. Jadi sekian ya penjelasan Ibu tentang hadis munafik dari Ibu Salmi, Bu Rizky, sama Bu Putri. Kalau ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf ya. Kalau dimaklumi, Ibu masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.